Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Aforneo Jaya. Nah, pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang teknikal, yaitu tentang algoritma konten TikTok. Jadi di TikTok itu ada beberapa algoritma atau beberapa perhitungan yang bisa kita pelajari. Salah satu diantaranya adalah konten TikTok, yaitu bagaimana sih algoritmanya itu berjalan. Oke. Nah, yang pertama, jadi kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma itu. Apakah sesuatu hal yang bisa membantu kita dalam bermain TikTok atau justru menjadi satu parameter atau sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Oke. Jadi kita langsung mulai saja tentang apa yang dimaksud dengan algoritma. Nah, secara bahasa, algoritma itu adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Oke, nyampe sini mungkin masih banyak yang bingung ya, karena bahasanya terlalu teknikal gitu ya. Jadi secara sederhananya, algoritma itu adalah hal yang harus dilakukan dari awal hingga akhir. Oke, contoh. Dalam membuat video, itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Contoh misalkan, buka aplikasi TikTok-nya dulu, kemudian klik tanda plus yang ada di TikTok itu, dan kemudian bikin videonya, kemudian klik selesai, kemudian tambahkan efek-efek atau lagu, dan kemudian juga bisa melakukan hal yang lain. Intinya, urutan-urutan perilaku atau urutan-urutan yang harus kita lakukan itu disebut dengan algoritma. Nah, begitu juga di TikTok. Jadi TikTok itu ada urutan-urutan yang mana nanti video kamu itu dari FYP ke beberapa orang menjadi FYP trending atau FYP yang bisa masuk ke banyak orang, gitu ya. Nah, kita langsung lanjut lagi tentang jenis-jenis algoritma apa yang digunakan dan apakah TikTok menggunakan semua itu apa tidak. Mari kita lihat. Nah, jadi algoritma itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah algoritma sekuensial. Nah, algoritma sekuensial itu adalah algoritma yang langkah-langkahnya itu urut dari awal hingga akhir. Langkah demi langkahnya itu dijalankan harus urut dari atas sampai bawah. Contohnya seperti tadi, kita membuat video. Langkah-langkahnya itu harus pas. Dari kita membuka TikTok, kemudian mengklik tombol tambah atau buat video, ataupun yang lainnya. Jadi harus urut dari awal hingga akhir. Oke? Nah, yang kemudian ada algoritma perulangan. Algoritma perulangan merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping pada masalah yang dihadapi. Ada pula sebuah langkah yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dalam TikTok, ini adalah salah satu contoh dalam pengulangan video. Maksudnya, ketika kita nonton video dan kita mengulangin video itu, nah itu artinya video tersebut itu sudah masuk dalam algoritma, gitu ya. Untuk jelasnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga, algoritma percabangan atau bersyarat. Algoritma bersyarat merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dipenuhi. Nah, ini adalah algoritma yang biasanya itu terdapat di sosmed. Contoh, saya akan memberikan contoh dulu di Instagram. Contoh di Instagram itu, postingan kita akan dianggap viral apabila kita sudah bisa melebihi jangkauan postnya itu melebihi 10% dari followers kita. Misalkan followers kita itu adalah 100.000. Nah, maka konten yang dilihat oleh 10.000 orang ketika itu lebih dari 10.000 atau 10.000 orang itu nantinya akan dikembangkan oleh Instagram, akan disebarkan lagi ke orang yang lain sehingga
nantinya akan mendapatkan penonton yang lebih banyak. Dan hal ini juga diterapkan di TikTok, teman-teman. Jadi ketika kamu menggunakan hashtag yang trending, suara yang trending, kemudian efek yang trending, dan jenis-jenis video yang trending, nanti itu juga akan dipengaruhi oleh seberapa banyak sih penonton kamu. Dan nantinya ketika video-video itu mencapai batas-batas penonton tertentu, misalkan 500 penonton, itu bisa membuat kamu lebih viral lagi. Nah, itu akan dilakukan secara bertahap. Misalkan nih, video awal kita itu diberikan kepada 40 orang. Nah, dari 40 orang itu, kalau misalkan mereka menonton semua sampai selesai, atau secara kualitas bagus, itu akan disebarkan lagi ke mungkin 100 orang yang lainnya. Nah, 100 orang itu kalau misalkan ditonton juga sampai selesai, itu akan disebarkan lagi ke 1000. Dari 1000 nanti akan disebarkan lagi ke puluhan ribu. Dari puluhan ribu akan disebarkan lagi sampai ratusan ribu. Itulah kenapa video atau konten yang ada di TikTok itu bisa ada yang terkenal banget dan ada yang tidak. Ya. Jadi nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, kemudian ini ada pertanyaannya nih. Lalu gimana sih cara kerja di TikTok? Cara kerja apa? Cara kerja algoritma. Nah, kita akan mulai langsung dengan penjelasan bagaimana algoritma utama di konten TikTok itu dihitung, ya. Nah, yang pertama itu ada dua hal yang saya pisahkan menjadi dua tempat. Yang pertama adalah like, comment, share, dan kemudian menyelesaikan video dan pengulangan video sesuai dengan apa yang tadi saya telah sebutkan ya, bahwa algoritma itu ada jenis-jenisnya. Nah, yang pertama adalah like, comment, dan share. Ini adalah algoritma yang mempunyai nilai atau poin yang paling kecil dibandingkan algoritma yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena gini, ketika kita mempunyai video dengan like sedikit, itu belum tentu bobotnya itu banyak di TikTok. Karena yang paling penting di TikTok itu adalah bukan like, comment, dan share-nya sebenarnya. Walaupun itu sangat penting juga ya, tapi maksudnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana si penonton ini menyelesaikan video kamu atau mengulangi lagi video kamu. Jadi TikTok itu berfokus kepada apakah konten yang kamu buat ini adalah konten yang sangat bagus atau konten yang biasa saja. Jadi yang dimaksud oleh TikTok itu bukan hanya cari like, comment, dan share aja, tetapi bagaimana video kamu itu bisa ditonton sampai selesai oleh orang, dan juga video itu bisa diulang-ulangi. Itu adalah video yang pasti akan FYP gitu ya. Jadi pasti itu akan FYP ketika kamu mempunyai video yang nggak hanya like, comment, share-nya gede, tapi juga banyak orang yang menyelesaikan video kamu dan mengulangi video kamu. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, ini adalah contoh yang ada. Nah, ini saya melihat dari salah satu postingan orang ya. Dia mengepost tentang jam yang terbaik untuk postingan konten. Di situ dia membuat seperti konten tutorial gitulah ya. Dan konten tutorial ini, apalagi yang berhubungan dengan bisnis, itu banyak penontonnya, teman-teman. Nah, tapi kita ngelihat nih di sini di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri kita ngelihat di sini like-nya itu cuma 8.000 aja. Like-nya cuma 8.000, komennya 54, dan kemudian share-nya itu ada 287. Kalau misalkan kita cuma ngelihat dari sini doang, itu akan terlihat sangat rendah sekali. Makanya saya bilang tadi, perhitungan algoritma di TikTok itu kalau misalkan berfokus pada di sini itu kecil sekali. Lalu kita sekarang bandingkan, ini adalah video yang sama, dan jumlah penontonnya ternyata sudah mencapai 111.000. Ini sangat jomplang sekali ketika kita membandingkan hanya dengan like, comment, dan share saja. Nah, itulah kenapa akhirnya video ini itu bisa viral atau FYP walaupun like-nya cuma 8.000. Tetapi ternyata sudah ditonton lebih dari 111.600 orang. Jadi kita bisa melihat di sini ya bahwa algoritma TikTok itu tidak hanya berfokus pada like, share, dan komen, tetapi adalah sebagaimana video kamu itu atau kualitas video kamu itu ditonton oleh banyak orang, atau
itu membuat orang-orang tuh tertarik dengan konten kamu, dan kemudian mereka tuh menontonnya sampai habis videonya, dan kemudian diulangi lagi. Nah, itu adalah algoritma yang titiknya itu lebih berat dibandingkan dengan algoritma like, comment, dan share saja. Jadi jangan berfokus untuk like, comment, dan share saja, tapi juga berfokus kepada kualitas konten yang kamu buat. Nah, kualitas konten ini juga tidak harus berfokus pada konten-konten tertentu, tapi kamu juga bisa membagikannya menjadi beberapa konten. Misalkan nih, dalam satu akun kamu bisa membuat konten hiburan, konten edukasi, konten untuk senang-senang saja. Jadi ininya kamu bisa membuat konten yang mana konten itu tidak membosankan bagi orang dan durasinya tidak terlalu lama, dan kemudian konten itu menarik untuk ditonton terus-menerus atau ditonton bolak-balik. Akhirnya ini akan terjadi seperti ini, guys. Penontonnya banyak banget, walaupun like, comment, dan share-nya kelihatannya cuma sedikit, tapi bisa mencapai 100.000 penonton lebih gitu. Nah, jadi begitu teman-teman. Bagaimana sih algoritma dari TikTok itu berlaku ya. Jadi seperti yang kita harus tahu tadi ya, bahwa algoritma itu ada 3 macam, dan 3-tiganya itu dipakai semua oleh TikTok. Walaupun yang paling besar di TikTok itu adalah tentang looping gitu ya, atau algoritma pengulangan. Nah, kemudian disupport juga dengan algoritma percabangan atau bersyarat yang seperti saya bilang tadi. Misalkan tonton 40 orang dulu, nanti berkembang terus sampai akhirnya dari FYP biasa menjadi FYP trending. Jadi teman-teman, FYP itu bukan hanya soal banyaknya tontonan orang aja, tapi itu sebenarnya bertingkat. Jadi dari kecil dulu, dari puluhan, ratusan, ribuan, hingga ratusan ribu. Jadi tidak serta-merta video itu langsung tiba-tiba banyak tuh, tidak. Makanya FYP itu sebenarnya 40 pun termasuk FYP, cuma masalahnya belum FYP trending atau FYP yang ditonton oleh banyak orang. Jadi seperti itu ya guys. Cukup sekian dulu kelas dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan mendekati ibadah hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.